A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, walhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi sebuah sabab bertawasulnya kita kepada Allah dengan amal saleh, dan kita berharap Allah jadikan hari kita lebih baik ketimbang kemarin karena kebaikan yang kita lakukan pada hari ini insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, mendidik generasi, mendidik anak dengan cara sunnah dalam Islam merupakan sebuah sunnah yang memang harus dijalankan, karena anak yang kita miliki adalah makhluk yang tercipta untuk beribadah. Anak yang kita miliki, anak yang Rasul harapkan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, yang bisa membuat bangga aku, kata Rasul, pada hari kiamat karena banyaknya umat. Berarti bagaimana memiliki anak yang merupakan bagian penuhnya jumlah umat Muhammad di akhirat nanti. Orang-orang yang Nabi dekatkan tempat duduknya dengan Rasul, karena beliau mengatakan bahwa kelak nanti di hari kiamat ada orang yang sangat aku cintai, kata Rasul, dan memiliki tempat duduk yang dekat denganku. Siapa mereka? Ahasinakumul akhlak, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian, kata Rasul. Begitu pula sebaliknya, ada orang nanti yang paling kubenci dan tempat duduknya itu jauh dariku di akhirat nanti. Kata Nabi, mereka adalah as-sarsarun, al-mutasaddiqun wal mutafayyihikun. Sahabat menyimak ucapan yang kedua berkata, ya Rasulullah, qad alimna as-sarsarun wal mutasaddiqun wa ma al-mutafayyihikun. Ya Rasulullah, kalau yang dua pertama aku sudah tahu. As-sarsarun itu artinya banyak ngomong, Nabi enggak demen. Al-mutasaddiqun yang difasih-fasihin ketika mengucapkan sebuah hal, aku pun enggak suka. Tapi kalau al-mutakabbirun apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan yakni al-mutafayyihikun al-mutakabbirun, kata Rasulullah, artinya sombong. Tiga tuh yang Nabi enggak suka. Orang yang banyak ngomong, orang yang dipaseh-pasehin kalau ngomong, sama orang yang sombong. Berarti kan kalau targetnya fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, umat yang mana? Umat selain yang tiga ini. Bagaimana mencetak mereka anak yang enggak banyak ngomong tapi tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Anak yang pandai mengatakan qala Allah wa qala Rasul cuma aplikasinya nol.
Wah dia mah hafal Quran Ustaz, hadis luar kepala Ustaz, tapi rumahnya jorok, penampilannya ampun dah. Lawang innallahan nazif yuhibbun nazafa. Allah itu bersih, menyukai kebersihan. Lah ini kalau sampai ada orang yang kelihatannya paham agama tapi jorok dan kotor, ini tidak paham dia. Karena aplikasi kehidupan ketika kita bisa mempraktekkan yang kita baca, yang kita pahami. Ingat, ini Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Itu pun target. Karena kalau rumah cuma dipenuhi dengan jajaran Quran, tapi si pemiliknya tidak bertakwa, Quran tidak ada manfaatnya. Tapi mungkin Qurannya tidak banyak, tapi orangnya bertakwa. Kalau perlu di Quran keliling, satu Quran bisa mencukupi satu rumah penghafal Quran. Saya menyaksikan itu. Ada satu rumah yang Qurannya keliling, entar bapaknya, entar bininya, entar anaknya. Saya mau minjam, afwan Ustaz, Quran lagi dipakai. Masya Allah, satu, semua penghafal Quran. Dahsyat ya. Kenapa? Karena Quran berfungsi buat dia. Dia orang yang bertakwa. Allah yang katakan la raiba fihi hudan lil muttaqin, kok petunjuk buat orang yang bertakwa. Sehingga mungkin nanti kita punya anak, mata tak terjangkau dia sedang di mana, telinga pun tak mendengar dia sedang bicara apa, tangan pun tak bisa menyentuhnya, tapi Allah muliakan dia dengan Quran. Menjadi orang-orang yang dimuliakan hidupnya dengan Quran. Dalil menjelaskan secara umum bahwa yang namanya manusia ini tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang namanya jin, yang namanya manusia tercipta untuk beribadah. Orang perlu tahu, karena kalau dikatakan tercipta untuk beribadah, berarti dia manusia yang betul-betul Allah ciptakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena nanti terkadang ujian ini kita nggak bisa memilih. Kita orang yang tidak bisa memilih takdir. Ya, kita nggak bisa memilih takdir. Ya, pengennya sih lahir di keluarga orang kaya, kemudian besar juga sukses jadi orang kaya, mati masuk surga. Ane juga mau begitu ya. Cuma kan kita nggak bisa pilih takdir. Ya terserah Allah mau letakkan kita di rahim siapa, itu sih masyiahnya Allah, terserah Allah. Cuma dimanapun kita berada, berpikirlah manfaat kita untuk itu apa. Ya, kadang-kadang kita terlahir di sebuah lingkungan keluarga yang ayahnya nggak benar, ibunya nggak benar, tapi anaknya benar, betul. Kadang ada orang yang terlahir di rumah tangga yang ayahnya baik, ibunya baik, tapi anaknya Masya Allah 14 ustadz ngeruqyah nggak mempan. Kelewatan tuh anak betul-betul ya. Tapi ada juga yang seru, ayahnya nggak bener, ibunya nggak bener, anaknya juga nggak bener, orang pada nggak demen sama tuh keluarga ya. Kita nggak bisa milih takdir ya. Ya cuma dapat bocoran bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga kalau mencetak generasi, mencetak anak dengan cara sunnah, tentu sunnah Rasul ini menggiring kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Seluruh ibadah ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau sampai ibadah tidak membiaskan diri menjadi orang yang bertakwa, buat si pelakunya rugi. Terus bagaimana Ustaz? Hukum ini gimana kebiasaan loh? Makanya di Islam adibu awladakum fis sab'in, didik anakmu ketika usia 7 tahun adab. Suruh biasain dia sholat dah 7 tahun. Kalau 7 tahun dia sudah biasa sholat, 3 tahun aja asal sabar biasain. 10 tahun gak bakal ninggalin sholat. Sampai Nabi bilang kalau sampai dia ninggalin pukul. Bukan Nabi ngejerumusin orang, lawang hukum gak berubah. Anak 10 tahun belum wajib sholat, dia gak sholat juga gak berdosa. Anak 10 tahun belum balik, betul?
Terus makna pukul apa? Ini balagoh, ini luas, ini makna. Yang dimaksud jaminan mutu lah gitu. Pokoknya udah dipastikan anak kalau 7 tahun sampai 10 tahun sholat nggak bakal ninggalin sholat. Anak gimana kebiasaan? Kalau dibiasakan baik, dia baik karena ada fase. Fase anak yang dibilang gulam, sobi, balita, gulam sampai 9-10 tahun. Nanti ada pasca fata, remaja, ada sabab, pemuda. Nanti generasi berikutnya. Anak balita biasanya anak yang sedang berusaha untuk melatih gerakan tubuh, mendengar, melihat. Pasca gulam itu anak yakni mencontoh. 7 tahun sampai 10 tahun itu mencontoh. Makanya kalau orang tua berilmu, anak ketika usia 7 sampai 10 tahun dia jadikan contoh. Rumah itu madrasah. Rumah bisa menjadi boarding school buat anak. Karena anak tergantung kebiasaan. Kalau dibiasakan bangun pagi, ini anak berkah. Karena doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Emang kunci dah. Kalau orang keras hati, susah dibilangin, dalam tanda kurung tambeng gitu ya. Apa tambeng? Susah diajak ngomong. Gak paham Ustaz, Masya Allah. Kelihatannya mengerti, iya. Udah ambilin sendal bapak, sepatu orang dibawa gitu. Ini anak ampun dah, yang nguntungin cuma kan dosa gitu ya. Nyuruh ngambil sendal bawanya sepatu, nguntungin cuma dosa dia. Ini susah lah. Dibilangin nggak mau nurut, disuruh nggak pernah paham, suruh bangun pagi. Labang fitrah bayi memang lahir bangun pagi. Nyaris hatta anak orang kafir, tuh bayi pasti pagi bangun. Cuma kita yang kadang-kadang bikin tuh bayi merem lagi, betul? Bayi nangis pagi malah cep bobok. Bobok lagi. Tiap hari digituin, dia gede nggak bisa bangun pagi. Orang tua ngeluh di kajian, Tat, gimana caranya bikin anak bangun pagi? Kata Ustaz, ente yang bikin dia merem gitu ya. Ente yang bangunin. Ada kebiasaan-kebiasaan yang ditinggalkan, padahal Islam muliakan pagi. Nabi mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Doa Nabi mustajab loh. Jaminan mutu loh. Karena nggak mungkin Nabi menyesatkan manusia. Ya kalau bicara rezeki mah Allah ngatur dah. Cuma jujur loh, kalau cara nggak dibuat, nggak mungkin datang akibat. Itu bahasa Ibnu Qayyim loh. Bahwa apa yang kita minta dari Allah perlu dibuka sababnya. Kemarin saya merinding, ya saya jujur saja ya. Ini tertarik sekali saya ini di pasca liburan anak ini mengajak orang-orang untuk kajian di luar lah. Bahwa majelis ilmu itu tidak hanya di masjid dan majelis biasa, kalau perlu di alam lah. Yuk belajar di gunung, yuk belajar di pantai, yuk belajar di tempat-tempat yang memang kita bisa menyimpulkan semua yang Allah ciptakan. Bukankah ayat yang mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Allah yang bilang, coba kamu lihat tuh Allah ciptakan unta, lihat. Kita bisa ngelihat unta di majlis? Ya enggak bisa. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Gimana kita mau melihat langit kalau enggak di alam? Kita lihat bumi dipentangkan, kita lihat laut dihamparkan. Allah perintahkan, lihat. Kemarin saya sempat ke Tual Maluku, itu daerah innalillah, enggak nyampe-nyampe setengah umroh perjalanan itu ya, betul. Ampun dah ya, saya pikir di Ambon selesai, naik lagi kita sejam setengah sana ya. Jauh sekali itu ya. Tapi jujur ngelihat alam yang terhampar tuh merinding saya. Itu ada namanya Pulau Bayar. Itu Raja Ampat kalah lah ya. Dahsyat betul-betul asli itu pulau ya. Itu laut yang biru, di atasnya ikan bak mutiara yang terbang, jutaan jumlahnya, masuk ke laut terbang, masuk, subhanallah. Nggak lama burung nyamber. Allahu Akbar. Saya bilang begini cara Allah ngasih rezeki.
Siapa yang nyuruh tuh ikan naik ke atas daratan gitu loh, kalau bukan Allah? Itu kan lautan, periwitan juga nggak pakai bisa kompak terbang tuh ikan. Burung nyamber, subhanallah. Itu burung apa yang tinggal di pojokan negara, betul-betul nggak gaul, jauh tempatnya. Cuma rezekinya ada aja kan. Kebayang nggak susah jadi burung? Antum pernah ngayal gak seandainya antum jadi burung gitu loh? Jangan dah ya. Karena suka orang belajar silat jurus burung bangau macam-macam gitu ya. Jangan suka pengen jadi binatang ya. Berantem jadi binatang dulu ente ya. Ya kalau burung saja yang hidupnya susah, Allah jamin rezekinya. Burung yang cuma bisa kepek-kepek, cici-cuit sama lompat, 3 ketangkasan burung. Nggak ada burung bisa main handphone, apalagi burung duduk manis dengerin kajian. Nggak ada burung ngirim pesan ke internet supaya Gojek datang, nggak bisa lah. Apalagi bisa ngobrol, burung nggak ada kebisaannya lah. Kalau burung yang hidupnya pas-pasan saja, rezekinya dijamin sama Allah. Makanya kok kita bisa nggak tawakal ya? Kita bisa menjadi orang yang seakan-akan hidup ini sempit. Makanya saya paling aneh kalau sama orang laki, ya Allah saat kerja apa ya? Ya Allah kerja apa? Apaan banyak kerja apa kek? Ya belaga-belaga ngelap kaca juga udah ngelempar 5 ribuan apa gimana gitu ya? Lu kerja apa? Ya kerjaan susah Tat. Ya Allah hari gini Tat kita mau bicara yang halal, yang haram aja susah Tat. Duit setan nanti yang makan anak ogah gitu ya. Ini hidup sempit, lawang burung dijamin. Kita yang kadang-kadang nggak paham. Kalau kita tercipta di atas dunia ini, Allah nggak main-main ciptakan kita. Allahu haliku kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Bahkan kata Allah apa? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Kalau sampai dia kekasihku, siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku. Enggak ada keburukan menjadi kekasih Allah. Bahkan Allah sudah mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang akan kasih rezeki ke kamu untuk mereka. Berarti kan rumus, kalau pengen dititipin gampang ngasih gitu loh. Orang kalau mau kaya bukan cuma titel yang dibanyakin, tapi gemar bersedekah. Jangan jadi orang yang medit, koret, kutet apalagi. Ampun dan orang lihat ya. Kalau dia yang megang udah nggak bakal keluar lagi dah. Aduh ya. Santen aja nggak keluar, tinggal ampas doang gitu ya. Terus jadi orang kaya? Tidak. Justru ketika kita menempatkan diri menjadi orang yang memang melaluinya datang kebaikan buat orang lain, Allah jamin kemuliaan. Lah kan kalau kita pengen cetak generasi berikutnya dengan cara sunnah, berarti latihlah anakmu bersedekah. Ini hari libur loh, sebentar lagi libur panjang loh, dimana anak-anak ini pasti pengen liburan. Ya sudah biasalah ya, kita jangan lupa diri. Memang target banyak anak itu bagus, tapi kalau udah anak banyak pada mau kemana? Saya kadang-kadang sebagai guru yang punya yayasan suka ngurut dada. Ini kita kurang kompak ini. Ini anak-anak kita didik 6 bulan, 1 tahun, kemudian libur ke rumah. Selama 6 bulan, setahun kita didik mereka untuk tidak makan minum sambil diri. Karena memang Nabi yang mengatakan la yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil diri. Minum diri saja nggak boleh, apalagi makan sambil diri, kan begitu bahasanya. Tapi subhanallah, setahun betul dia di yayasan, giliran libur diajak liburan sama keluarga, udah bukan masalah diri, makan minum sambil lari. Betul? Kita nggak punya tempat pariwisata yang syar'i. Mau bilang apa? Kalau tempat pariwisata dikatakan syar'i itu ketika masjidnya itu besar. Karena orang mau seenak apapun libur, sholat nggak libur. Ya, pasar-pasar Islam itu masjid dikedepankan. Itu di Masjidil Haram itu ada pasar, bukan tidak. Bahkan Zam-Zam Tower dengan Zam-Zam hotelnya itu disarankan kita belanja di Zam-Zam. Kenapa? Hasilnya itu buat menggaji karyawan haram. Itu sedekahnya Raja Abdullah untuk orang tuanya itu, Masya Allah ya.
Jadi kalau kita belanja di Zamzam, keuntungannya buat gaji para pegawai. Lihat dah, pasarnya gede, masjidnya lebih gede, betul? Nabawi itu ada pasar juga, tapi tetap masjidnya lebih besar. Ya, ini yang dikatakan apa, pariwisata syar'i itu. Kenapa? Karena memang kewajiban nggak ditinggalkan. Tapi kalau ini anak nggak dibuat sebuah tempat yang seperti itu atau yang syar'i, paling tidak, lihatlah. Akhirnya gara-gara liburan berantakan adab etika makan dan minum. Gara-gara liburan satu keluarga bisa sholat berantakan. Entah bagaimana istimbatnya, ada orang yang sedang liburan, rumah di Jakarta, liburan di Jakarta, sholat di Qashor. Subhanallah. Kok di Qashor, kan libur, Tat? Masya Allah. Oh, libur. Ya, ini kan bahaya sekali ya. Kita nggak berasa. Akhirnya anak fase di mana dia mencontoh, yang dia lihat keburukan, ya hasilnya buruk. Tapi kalau Islam ajarkan kepada kita bahwa mereka tercipta untuk beribadah, kelak mereka akan diuji. Ya, anak kita akan diuji seperti kita diuji, seperti nabi-nabi diuji. Dan kita tahu sekali, nabi pun diuji, karena Allah maksumkan mereka saja. Pernah dengar hikayat Nabi Yusuf alaihissalam? Surat Yusuf itu Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Hikayat tentang Nabi Yusuf yang digoda sama Zulaikha. Pernah dengar? Ya. Padahal kita tahu sekali Nabi Yusuf ini gantengnya manusia. Sampai Nabi yang bilang dia ganteng kok. Kata Nabi ketika aku Isra Mi'raj, di langit yang keempat aku bertemu saudaraku Yusuf. Aku lihat di wajah Yusuf ada sepertiga kecantikan dunia. Kebayang nggak tuh? Yusuf nggak usah kayak kita repot nyisir belok kiri, belok kanan, tarik belakang, betot depan gitu ya. Masih nggak ada yang nengok. Itu belum jelinya tuh, sampai setengah botol dipakai. Sampai laler pada nempel. Ini masih nggak ada yang mau. Yusuf mah nggak usah begitu dah. Lewat aja orang pada kebeler tangannya, betul? Lowong wudu nih orang sampai tangan kepotong tuh orang tuh. Tapi kan hikayatnya bagaimana? Yusuf tergoda oleh istri orang, betul? Itu kalau Yusuf zaman sekarang kejadian orang pada pegal, ya Yusuf. Apaan gadis banyak bini orang gitu kan? Ya jawaban Yusuf apa sih? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'. Ya mau bilang apa? Aku manusia, kata Yusuf. Aku enggak merasa suci, aku punya syahwat. Nafsu yang menggiring aku berbuat dosa. Cuma kan Yusuf orang baik. Allah mengatakan kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Dan Allah palingkan Yusuf dari itu. Kalau dibilang tergoda, dia manusia. Bohong kalau kucing enggak doyan ikan. Enggak ada cerita anak kucing tawaran ikan godek, enggak ada sih gini. Ia manusiawi sekali. Tapi kan kalau dasarnya bagus, innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah, karena dia min ibadina. Yusuf ini merupakan bagian hamba-hambaku yang ikhlas, hamba yang memurnikan agama hanya untuk Allah, dan ini yang mendatangkan cintaku padanya, kata Allah. Makanya kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya. Oleh karenanya Allah palingkan Yusuf dari yang namanya maksiat. Ya kegoda mau kegoda, bohong. Cuma Allah selamatkan. Ya kayak kita juga gitu ngalamin kan. Nanti anak kita juga sama. Papanya ganteng, mamanya cantik, wah anaknya keren, betul? Udah nggak repot dah ya. Kadang-kadang kan suka ada yang repot juga. Ya bapaknya biasa aja, emaknya lebih biasa lagi dah gitu ya. Ya nggak ada bagus-bagusnya, tapi ya baik gitu ya. Kemudian dia nikah, ya punya anak kurang lebih, betul? Karena ada keyakinan katanya orang kalau hamil suruh baca surat Yusuf biar ganteng anaknya katanya. Ya saya bilang kalau masalah ganteng mah gimana silangan, saya bilang gitu. Lagi ini kalau sampai lahir ganteng orang curiga anak siapa nih urusan gitu.
Enggak ke sono larinya ya. Orang suka ngarang-ngarang. Kalau masalah tampang mah gimana? Silangan itu mah biasa lah hukum alam. Cuma kan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak ngelihat pada performance kalian, pada jasad kalian. Yang Allah lihat hati dan amal kalian. Ya terserahlah orang mau warnanya apa kayak terserah Allah gitu ya. Emang udah harusnya begitu. Tapi kan terbukti Allah muliakan Bilal dengan kekurangannya, sehingga Bilal ini orang yang masih hidup langkahnya terdengar di sorga. Itu Bilal. Kalau suara di antara sahabat Bilal tuh paling jelek. Makanya orang suka nggak baca sejarah kalau ngomong, bu Bilal begini, suara ente begini belum dengar sejarah. Baca Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi itu. Bilal ya suara di antara sahabat yang paling biasa aja ya Bilal. Tapi kalau Bilal sudah azan, malaikat mendengarkan semua di 7 lapis langit. Masya Allah. Sehingga pernah satu waktu itu Jibril turun ke bumi nanya sama Rasul, "Salat al-fajr ya Muhammad, sudah salat subuh Muhammad?" Kata Nabi, "Ya solaina, kami sudah salat." "Ma sami'na sauta Bilal." Kok kami enggak mendengar suara Bilal? Karena Bilal sakit tuh hari. Masya Allah. Berarti kan selama ini nanti suara Bilal kan nggak masalah warna, nggak masalah bentuk, ikhlas hati. Sampai Nabi mengatakan wajuila qurrata aini fis shalah, dijadikan pemandangan paling indah di mataku ini salat. Beliau paling senang kalau lihat Bilal lewat. Arih Nabi sholah ya Bilal, hibur kami dengan salatmu Bilal. Nabi minta dihibur dengan salat. Kenapa? Karena indahnya gerakan sholat yang mendatangkan kemuliaan. Bahkan beruntung orang beriman, keberuntungannya diidentikan dengan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Ini beruntung orang beriman. Kenapa dia beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khasyiun. Mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Loh kok bisa khusyuk? Ya karena dia tahu sekali sholat ini isti'anah. Wasta'inu bis sabri was salah. Sholat ini minta tolong dengan sabar dan sholat. Lalu lagi minta tolong main-main, kepikir gak? Kita mau minta tolong sama orang aja, kalau nggak jelas orang nggak bakal nolong kita. Anda mau minjem duit nih main tuh, buat apaan? Buat apa ya? Nah dia bingung. Yang mau dipinjemin juga bingung. Buat ini makan, enggak deh, buat bayar utang, enggak deh, buat nggak bakal dipinjemin. Kita minta sama Allah, kalau hati kita nggak mantep ya nggak jelas, karena Allah nggak ngasih yang Anda pingin, Allah kasih yang kalian butuhkan, kan begitu bahasanya. Kalau sebuah kebutuhan bahkan nggak diminta pun Allah beri. Coba cetak generasi yang betul-betul paham hidup ini tercipta untuk beribadah, betul-betul mengerti bahwa bagaimana mengenal Allah dengan benar. Karena Allah ciptakan dia untuk beribadah, berarti targetnya dia bisa ibadah. Sejak dini, sejak awal kita menikah, kita sudah yakin bahwa kita pengen punya generasi yang mulia. Ya ada hidayah kadang-kadang setelah kita menikah baru dapat hidayah. Tapi kalau bicara dari awal, ya tentu saya pengen berumah tangga dengan istri yang menjadi sabab datangnya kemuliaan. Kita nggak usah lihat masa lalu orang lah. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Siapapun dia dulu, yang penting lihat dia sekarang. Dah kita nikah dah. Yang penting orang laki punya agenda, mau kemana nih bahtera rumah tangga. Karena orang suka menganggap kalau sudah nikah ini bahagialah dua mempelai berbisik lembut di telinga pasangannya, akhirnya sampai juga puncaknya cinta, begitu ya. Puncak cinta. Puncak cinta dari mana ente? Awal nikah itu awalnya ujian. Di waktu belum nikah mah semua juga indah. Nggak disuruh datang nongol, betul lah. Nggak diminta malah bagi. Kadang-kadang kita nggak mau malah dipaksa, gitu ya. Lah udah nikah lain cerita. Ini awal ujian. Makanya Islam perintahkan kita untuk milih pasangan dengan yang baik. Laki-laki tungkahul mar'a bi arba'in. Ya perempuan dinikahkan dengan 4 sebab. Yang pertama bimaliha wa bijamaliha wa binasabiha.
Fadfar bidzati din taribat yadak. 4 sabab lelaki boleh menikahi perempuan. Silahkan. Yang pertama, lihat hartanya. Ya berarti Islam matre? Enggak, anak aja. Kenapa? Karena wajib nafkah ada pada suami, bukan istri. Ya, kita nikah sama orang kaya boleh, tapi bukan nyindir sama istri. Karena beda bab nanti. Rasul pun nikah sama orang kaya. Karena biar bagaimana kalau orang kaya nanti diajak sukses nggak kaget. Kalau kita nikah sama orang susah, kita ajak kaya, kadang lupa diri. Zaman makan masih pakai daun pisang batu, selembar berdua. Akur. Udah ketawa geli aja, masya Allah ya. Sekarang udah kaya, udah nggak usah pakai daun pisang batu lagi. Piring apa dia punya? Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak, tuh piring macam-macam. Tapi kerjaannya berantem mulu. Ya laki tinggal baret di bagian muka. Kenapa tuh? Aduh, mendingan zaman susah. Kirain dulu dia nggak punya jurus harimau. Pas udah kaya nyakar mulu gitu ya. Ya kalau kita nikah sama orang kaya, kita ajak sukses tuh nggak kaget. Kalau orang susah, kadang-kadang diajak sukses jadi orang kaya, apa juga dibeli. Rumah lega jadi sempit. Padahal rumah udah lega betul, ada aja yang dibeli yang nggak penting. Galak kendi dibeli, kendi, masya Allah. Gajah-gajahan, bapak gajah, ibu sama anak-anak ya, masya Allah. Ini buat apaan? Tetangga punya pak, kita juga kudu punya. Tuh. Ya, yang nggak penting dibeli, masya Allah. Bajunya, padahal hari cuma 7, taruh 3 kali ganti, mentok 21 bahan dah. Ini 3 lemari, masya Allah. Lupa diri. Perhiasan ditumpuk, sampai kadang innalillah. Dipakai enggak? Ya kalau orang-orang yang sudah biasa hidup senang nggak kaget. Makanya Zubair bin Awam nyontoh Rasul tuh, nikah sama Asma anak orang kaya, betul. Tapi enggak lantas si Zubair jadi nyender sama si Asma, enggak. Terbukti kok dia bawa Asma ke rumahnya yang sederhana. Sampai Nabi mau nangis ngeliat Asma, kan dia tahu Asma dari kecil. Tahu-taunya pas nikah sama Zubair, ini Asma ditemukan sama Nabi di gurun Sahara, lagi jalan di tengah pasir panas tanpa alas kaki, bawa di atas kepalanya keranjang berisikan korma, jalan sejauh 12 km buat ngasih makan kudanya Zubair. Sampai Nabi bilang sama Asma, ya Asma irkabi Asma, naik ke ontaku, naik Asma, naik. Kamu tidak bakal kuat. Apa kata Asma? Jangan ya Rasulullah, sesungguhnya Zubair suamiku pencemburu. Masya Allah. Nabi lo yang ngajakin lo. Ini Gojek ditelepon, masya Allah. Ya saya nggak bilang boleh aja, kita usaha apa aja, mau Gojek, mau Gerbek, apa kayak macam-macam boleh lah. Tapi kalau nyemplak sama laki orang mah kebangetan dah ya. Katanya mau masuk surga, nyontoh siapa kita? Kalau nyontoh Asma mah Nabi yang ngajak, Nabi yang hukum bisa diatur. Jangan ya Rasulullah, Zubair suamiku pencemburu. Masya Allah. Sampailah tiba di malam hari, Zubair datang, Asma cerita, tadi waktu membawa makanan buat ontamu, buat kudamu, aku ketemu sama Nabi. Nabi ngajak aku naik karena cuaca panas terik, mungkin Nabi nggak tega ngeliat aku, kata Asma. Nabi ngajak naik, terus ya aku tolak. Kau tolak Rasul? Bukan begitu. Beliau nabiku, tapi kau suamiku. Masya Allah. Ya makanya wajar aja 5 orang lahir dari rahimnya Asma semua mati syahid. Masya Allah. Ya wajar. Dia punya anak Abdullah bin Zubair bin Awam. Pernah dengar nama Abdullah bin Zubair bin Awam? Abdullah bin Zubair tahu? Pernah dengar? David Beckham tahu? Main bola apal gitu kadang-kadang. Sahabat nih Abdullah bin Zubair ya.
Masya Allah, itu kalau dengar cerita tentang wafatnya Abdullah bin Zubair saya merinding. Antum baca datu buku apa ibunda para ulama itu. Makanya kita akan bikin kajian nanti ini bagaimana menjadi ibunda para ulama nanti. Ya, kita atur dah waktunya nanti. Terserah kajian mau di gunung, mau di laut, di mana terserah lah. Yang penting tempatnya layak, gitu ya. Demi Allah, datanglah Abdullah bin Zubair bin Awam nih cetakan sunnah nih. Lihat nih. Karena Asma binti Abu Bakar ini perempuan yang usianya tua sekali. Bahkan di hari tuanya dia buta matanya. Anaknya Abdullah bin Zubair saat itu berperang, dia berbenturan dengan Muawiyah. Dia pendukung dari Ali. Sehingga terjadi fitnah politik saat itu. Dan kebetulan Muawiyah itu punya panglima perang namanya Al-Hajjaj As-Saqafi. Maka dia datanglah ke ibunya. Assalamualaikum ya Umayyah, wahai ibu. Waalaikumsalam. Aku datang menemuimu untuk meminta restu ridhomu. Kenapa? Aku sebagai pemimpin pasukanku sudah terjepit. Mungkin ini kedatangan aku sebagai anak yang terakhir kali. Entah mungkin setelah ini kita nggak berjumpa lagi. Kata Asma binti Abu Bakar, hidup dan mati manusia di tangan Allah, nak. Iya. Sehingga kalau aku mati hari ini, yang kupinta ridhomu wahai ibu. Apa kata Asma? Peluklah ibumu. Peluklah ibumu. Maka Abdullah bin Zubair pun memeluk ibunya. Ketika dipeluk ibunya, Asma merasakan ada baju besi yang dipakai sama anaknya. Dia bantingkan badan anaknya, menjauh dari ibumu. Inikah anak Zubair bin Awam, penunggang kuda yang Nabi muliakan? Inikah cucu kekasih Rasul Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, yang Rasul mengatakan, la kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Yang Nabi mengatakan, kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Kau cucunya, kau anak seorang wanita yang memiliki gelar 2 ikat pinggang, aku Asma ibumu. Kau ingin bertemu dengan musuh, kemungkinan kau mati di ujung pedangnya. Kau gunakan tameng di badanmu untuk masuk surga dengan syahidmu. Buka bajumu, temui musuhmu. Biarkan pedang tajam orang munafik yang bernama Al-Hajjaj As-Saqafi melukai badanmu, yang tiap tetes darahmu nanti akan menjadi wangi. Itu yang Rasul katakan. Maka Abdullah bin Zubair pun membuka bajunya. Kalau itu yang kau inginkan wahai ibu. Maka dia pun menghadapi musuhnya tanpa menggunakan baju besi, dan mati. Sehingga dia disalib di sebuah batang pohon. Kemudian Asma menghampirinya, mendoakan anaknya. Tak lama Al-Hajjaj As-Saqafi mendatanginya berkata, kau lihat, di hadapanmu ada sosok bangkai orang yang pengkhianat, musuh bangsa ini. Kubunuh dia, kubantai dia. Apa kata Asma? Jaga lisanmu wahai munafik. Kau bunuh anakku, pada hakikat Allah muliakan dia dengan surga. Dia menantiku di surga. Masya Allah. Seorang tua yang bangga memiliki anak yang mulia karena memilih pasangan yang benar. Belum lagi anak-anak yang lain yang bernama Urwah bin Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar yang terdidik dengan sunnah. Yang demi Allah, dia orang kaya sekali. Bahkan dikatakan saking kayanya Urwah bin Zubair, dia punya rumah terbuat dari batu akik. Masya Allah. Yang kita pakai satu, sombongnya satu kecamatan gitu ya. Urwah rumahnya akik gitu ya. Jadi wahai pencinta batu, jangan sombong. Pernah ada orang yang punya rumah dari batu akik gitu ya. Ini kaya loh. Kudanya, jumlah anak yang dia miliki, hingga dia diuji. Ini Urwah nih, anaknya Asma nih. Terujilah dia dengan ujian kakinya harus diamputasi. Ya dulu kan amputasi kita nggak dibius total, emang belum ada bius dulu, betul ya. Maka tabib bilang kepada Urwah ini, minumlah khamar ini, minumlah khamar.
supaya kau mabuk nanti dipotong nggak sakit. Nah, marah dia. Jauhkan barang haram dariku ini. Sembuh dan sakit itu takdir yang semua dikembalikan ke Allah. Mungkinkah saya pengen sehat, pengen sembuh dengan cara yang Allah benci? Tuh ya, kata Urwah, mungkinkah aku bisa sembuh dari Allah dengan cara yang haram? Begini saja, biar aku berwudu, kemudian aku sholat. Di tengah sholatku nanti kau potonglah kakiku. Kebayang gak tuh, motong dulu kan pakai gergaji, sakit ya kayak apaan tahu ya. Ya sholatlah Urwah, kemudian di tengah sholatnya dipotong kakinya itu. Selesai sholat dia lihat darah banyak, kaki terpotong, dia pun pingsan. Ya manusia nggak kuat lah. Kan darah, Ustaz, darah nggak najis tuh hukum tuh. Ya, jadi kalau kita berdarah terus kita sholat ya nggak, kecuali darah haid beda. Ente kenapa nggak sholat? Dengkul berdarah, Tat, nggak nyambung. Anak sekarang kan begitu ya. Ini dipotong kakinya tetap sholat. Kemudian dia pingsan dan dia sadar siuman. Ada orang-orang dia, murid-muridnya tuh berisik sama dia, Urwah, bukan hanya kakimu yang dipotong hilang satu, anak tercintamu pun mati di sepak kuda kesayanganmu di tempat kuda. Tersenyum Urwah, alhamdulillah. Bingung, alhamdulillah, kaki dipotong, anak diwafatkan, alhamdulillah. Ya gimana enggak alhamdulillah? Saya punya 2 kaki 2 tangan, cuma 1 yang diambil. Saya punya 5 anak, cuma 1 yang diwafatkan. Ya Allah, betapa nikmat Allah lebih besar, nikmat Allah lebih besar ketimbang ujian. Ini orang-orang berilmu, kelas silangan yang betul, dahsyat efeknya. Punya anak yang mulia, yang tercipta untuk beribadah, sehingga target anak untuk ibadah ini yang pertama kali dikenali tentang Allah. Sampai dia tahu sekali kalau Allah menciptakan dia untuk ibadah, dan kita pun dukung prospek penciptaan ini. Bagaimana kelak anak ini bisa beribadah dengan benar, menjadi anak yang senang dengan bangun pagi, menjadi anak yang senang dengan sholat subuh berjamaah. Ya Allah, ya, saya betul-betul sampaikan kepada jamaah bahwa anak kecil itu gimana kebiasaan. Orang tergantung pembiasaan. Kalau dibiasakan baik, ya ujungnya baik. Kalau dibiasakan benar, ya ujungnya benar. Cuma kadang-kadang orang nggak paham arti sebuah kebaikan. Sekeras-kerasnya anak, kalau dibiasain bangun pagi, Allah kasih lembut hatinya. Masya Allah. Ya, saya punya anak-anak yang beginilah. Makanya alhamdulillah nih anak sudah masuk 8 tahun, ya 7-8 tahun, bangun sebelum subuh, sholat subuh berjamaah. Ya Allah, bahkan menemui anak yang dibangunin pagi sambil tersenyum, bangun-bangun, jam berapa ya? Jam 4. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, belum azan ya, akhirnya duluan aku ketimbang azan. Ada loh anak bangga bangun sebelum azan. Lah kalau nggak dibiasakan kan nggak bisa. Anak sekarang patokannya bukan azan subuh, Kang Roti lewat, betul, 6:30. Ya, sampai lupa waktu sholat. Ini kan sangat disayangkan sekali. Ya, sangat disayangkan sekali. Ya, karena kita nggak mengerti. Makanya mungkin secara umum bahwa yang pertama, kenali Allah kepada anak kita. Ya, sebelum diajarkan dia mengenal Allah, bikin hidupnya penuh dengan keberkahan. Dari awal nikah memilih pasangan yang benar, kemudian mengundang orang yang benar untuk datang ke pernikahan kita. Karena kalau orang yang benar datang ke kondangan itu, yang dia baca barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ya, barakallahu lak lakal barakah ya ahi, semoga Allah kasih berkah buat kamu lah. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah dengan pernikahan ini padamu. Wa jama bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan lah. Tuh, kalau orang berilmu begitu. Datangnya juga pas akad nikah. Kalau yang nggak berilmu, akad nikah nggak datang, kondangan biasa datang. Doanya yang dihafal, Allahumma barik lana fi marojak tanah, betul.
Doa makan udah salah sanatnya, dia baca itu lagi. Doain dulu pengantin, doa makan gitu loh. Karena nggak berilmu kan ya. Punya anak penuh dengan keberkahan, Allah berikan berkah yang banyak, alhamdulillah. Kalau dia sudah punya anak, dia kenalkan bangun pagi, keberkahan. Kalau anak sudah biasa bangun pagi, makanya pendidikan anak pasca PAUD dan TK, tidak ada paksaan anak untuk bisa baca, tulis, ngitung, enggak. Yang penting biasa dia bangun pagi dulu. Nanti pasca SD baru ajarkan. Dan pasca SD itu nggak ada anak pinter, nggak ada anak bodoh. Dimana pasca anak itu membiasakan memiliki apa ya dalam organ tubuhnya, ya otak kiri, otak kanan, pembiasaan menghadapi kenyataan, melatih diri dan lain sebagainya, tergantung kebiasaan. Dia akan jatuh bangun beradaptasi. Ada anak yang mungkin lama paham, ada yang cepat paham, ada yang lama paham namun sekali paham lama, ada yang cepat paham tapi cepat hilang. Macam-macam karakter anak. Nanti pasca SMP ke sana baru kelihatan warna. Saat itulah kita perlu mengarahkan anak nih untuk apa. Makanya ada kerjasama nih antara ibu dengan bapak. Saya suka sampaikan dengan bahasa yang gampang. Kan bapak kan kerjaannya ngajar, kerjaannya kerja di luar gitu ya. Ibu yang standby di rumah. Nah itu ada kerjasama tuh. Jadi kalau dibilang al-ummu madrasah, ibu sekolah buat anak-anaknya, ada kabarlah ke orang tua tentang lebih kurangnya anak, sehingga uang nggak terbuang percuma. Ya Pak, kalau aku lihat sih anak-anak kita nih kayaknya nih satu perut tapi beda kelebihannya beda-beda, karakternya beda-beda. Nah kan kita orang laki nggak tahu nih anak sehari-hari gimana. Aku sih lihat Pak, kayak kalau anak kita yang pertama kayaknya sih gede bakal jadi developer deh Pak. Oh masya. So tahu ente ya. Bapak nggak ngelihat, saya tiap hari ngelihat Pak. Alasannya apa? Tiap hari bawa palu. Masya. Kalian jadi jaksa Bu, palunya beda. Oh masya. Oh berarti kan nggak semua anak seneng megang palu, betul? Memang kalau udah kebiasa main palu, ini anak udah seneng sama bangunan deh biasanya. Jangan sering dibawa ke mall, ajak ke material, hobi dia biasa itu. Kalau yang nggak hobi sama bangunan, ngelihat material pengen ngebut aja aja. Tapi kalau yang seneng tuh megang paku seneng, megang ini seneng. Nah biasain dari kecil. Ini anak kalau ada masalah-masalah urusan sama paku, nak tolong dong kamu yang ketok. Seneng loh kalau yang hobi, seneng loh. Antum kebayang nggak kalau dari kecil dia biasa ngetok, gede merem, masya Allah. Kalau yang kedua sih yang perempuan anak kita sih, kalau aku ngeliatnya agak beda nih Pak. Kayaknya dia bakal punya restoran besar, catering. Asal tahu dari mana sih? Ya Allah, tiap aku jemur kasur depan rumah, itu dia pada main tenda-tenda sama temen main ulek-ulekan Pak. Tanah dikasih air, jadi bumbu kacang. Sama pucuk bonsai bapak dipotekin tuh Pak. Dia main gado-gadoan. Ya kalau memang anak sudah senang masak-masakan, jangan dipaksa jadi sarjana. Suruh sering di dapur sama orang tua, belajar motong, belajar masak, udah bermanfaat. Titel nggak menjamin kok. Yang penting kan paham dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Gede insya Allah lah. Ini kalau si bungsu nih kayaknya mirip bapak nih Pak. Saya melihat mirip banget. Soalnya agak beda. Dia kalau kakaknya sama kakaknya pada minta dong, dia bilang berani berapa? Gitu loh. Berani berapa? Oh. Pandai dia dagang. Kayaknya bakal jadi saudagar. Ya boleh. Itu mah kerjasama bocoran sehingga nggak bertele-tele nih anak. Kita sekolahkan di tempat yang tepat. Karena kadang-kadang pendidikan sekarang banyak yang bertele-tele. Saya suka pakai bahasa yang gampang. Saya ini korban pendidikan bertele-tele loh dulu. Saya masih ingat banget kelas 1, kelas 2 SD. Saya suruh mikirin keluarga Budi sama Wati. Betul? 2 tahun. Ini Budi Adewati. Sampai saya hafal betul-betul, ya Allah. Dunia kayak gak ada keluarga yang lain, saya bilang gitu ya. Coba kalau dari kecil sudah Muhammad Rasulullah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir di kota Mekah, kan pinter kita sudah. Wati masih Budi, masya Allah. Kan bertele-tele. Kalau ada kerjasama tidak terbuang waktu. Anak punya kelebihan yang berbeda, ada kerjasama. Tapi secara umum biasakan anak kecil itu bangun pagi. Bangun pagi. Nah tentu anak bisa bangun pagi kan gimana pembiasaan. Ya orang tua ya harus bangun pagi.
bikin anak melek tuh seneng, yang dia lihat bidadari sama malaikat gitu loh ya. Orang tua bangun tuh lebih dulu, udah rapi, bangun juga. Nak, bangun nak, bangun. Oh, mama kayak bidadari gitu ya. Ayahnya, nak bangun, dia subuh berjamaah sama papa. Ya Allah, ayah rapi banget, udah bangun. Nah kalau anak sekarang kan melek pagi ngeliat, astagfirullah malaikat maut, masya Allah ya. Orang tua nggak ada yang dandan pagi, masya Allah. Bagi anak tambah pingsan, belum sikat gigi lagi bangunin. Ya kadang-kadang kita tuntut sebuah kebaikan tanpa contoh, padahal anak yang dibutuhkan contoh. Anak butuh visualisasi. Kalau ucapan sering dia dengar, tapi visualisasi yang dia butuhkan, mumpung di rumah, betul-betul dia paham. Anak matanya tidak akan pernah melihat yang haram berbentuk aurat. Kalau kita orang tua jaga sikap, jangan buka baju sembarangan di hadapan anak. Biasakan masuk kamar mandi pakai baju, bawa baju salin, keluar baju salin dipakai, yang kotor dibawa. Bas. Kadang-kadang kan nggak sampai ke sana kita paham. Kita masuk nggak pakai baju, keluar juga ngablak, begitu ya. Ya kerusakan. Lawang anak siapa yang dicontoh? Ini pembiasaan semuanya. Kalau hidup sudah berkah, mau digiring kemanapun gampang ini anak. Lawang manusia. Jangankan yang mudah, yang sulit saja bisa loh manusia. Ini makhluk yang paling mulia diciptakan di atas muka bumi ini ya manusia. Sampai setan saja masuk ke mulut Adam, memeriksa organ tubuh Adam, keluar melalui duburnya untuk mengetahui apa sih kemuliaan Adam. Sampai kita suruh sujud sama dia. Ternyata memang setan menganggap bahwa kesempurnaan Adam itu memang dalam diri Adam itu ada semua yang pernah Allah ciptakan di badan Adam. Makhluk yang terakhir Allah ciptakan dengan tangan ya Adam. Tapi Adam punya kelemahan, kata setan, hati. Kalau hatinya ini bisa dicoba dan gagal dalam cobaan, dia akan terbengkalai. Cuma setan salah. Adam itu milik Allah. Allah bakal ciptakan makhluk yang Allah akan ampunkan kalau dia berbuat salah. Betul. Setan lupa itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang menciptakan khalifah di muka bumi. Aku yang bakal jaga Adam. Adam tergoda, dia bisa istighfar. Dan anak-anak Adam pun seumur hidup berbuat dosa, sejengkal lagi dia bermasuk neraka, Allah bisa berikan hidayah buat dia. Betul. Seumur hidup dia berbuat baik, sejengkal lagi masuk surga, Allah bisa sesatkan dia. Mayyahdihi fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Jadi dia paham betul bahwa dia tercipta untuk ibadah. Nah, makhluk yang tercipta untuk beribadah akan dibiasakan oleh orang tuanya untuk gemar beribadah. Menjadi makhluk yang senang kalau ibadah sudah datang dalam kehidupannya. Mengertilah arti sebuah kemuliaan. Kalau dia sudah cinta dengan yang namanya ibadah, gampang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Menjadi orang-orang yang lembut, yang sangat memberikan kemuliaan, yang Allah akan muliakan dia. Tercetaklah generasi yang betul-betul baik. Maka kesananya tinggal bagaimana kita mencetaknya. Belum lagi bicara kita berilmu tentang pencetakan generasi tersebut. Wallahu musta'an. Ini bab ini nggak mungkin dibahas tuntas karena waktu yang sempit sekali. Kita berbagi dengan tanya jawab. Ya, tapi nanti kita akan buat sebuah kajian yang agak lamaan sedikit untuk berkaitan dengan mencetak generasi Rabbani ini ya. Wallahu a'lam. Kita bahas pertanyaannya. Assalamualaikum. Saya punya anak laki-laki, umur 13 tahun, mau dimasukkan boarding school sunnah, tapi tidak mau. Gimana caranya agar mau? Jazakallah khairan. Ya, saya ini anak pesantren, saya gede di pesantren, jujur ya. Dan kami anak pesantren tahu sekali bahwa anak dimasukin pesantren itu 3 model, 3 bentuk karakter anak masuk pesantren. Yang pertama, anak masuk pesantren karena orang tua udah nggak nyanggup sama dia. Betul? Ampun dan ya anak dah, ya Allah, pesantren dah. Itu pas anak tuh bawa tas, cium tangan, Pak jalan dulu ya dah. Ya Allah, dia pergi juga dia, ya Allah. Itu yang pertama tuh. Ada yang begitu emang, orang tua nggak nyanggup. Yang kedua, anak masuk pesantren keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Nih, ngeliat Ustaz ceramah gini dia, anak aneh harus kayak gitu, harus gitu ya. Dia nggak tahu anaknya lagi parkirin mobil di parkiran, gitu kan. Belum tentu mau, orang tua punya mau, anak nggak punya kemampuan. Yang ketiga,
anak masuk pesantren karena kesadaran diri sendiri. Ini yang langka. Makanya di Bogor sana sengaja saya buat prama'had, bukan ma'had. Karena kalau sudah ma'had makomnya jelas. Yang saya tahu ma'had itu paling tidak gurunya pernah di ma'had situ. Jadi saya terdidik di sebuah sekolah pesantren yang gurunya itu harus lulusan situ, supaya anak punya warna. Kalau gurunya main cabut dari luar, anak gak punya warna. Karena pesantren yang sejati itu nggak bikin spanduk menerima murid baru, ndak. Di mana-mana murid nyari guru, bukan guru nyari murid. Agak idealis sedikit. Ya. Jadi saya nggak berani bilang itu ma'had, bilangnya prama'had, persiapan anak masuk ma'had. Di mana saya tawarkan kepada jamaah, yuk pesantren weekend. Biasakan anak itu pada hari libur Sabtu Ahad di pesantren, masukin Jumat sore, Sabtu Ahad jemput. Biasakan anak-anak kita bergaul sama anak pesantren, berteman sama orang soleh. Nggak rugi kalau dia berteman sama orang soleh, nggak rugi. Nanti kalau dia sudah besar, namanya anak sama orang tua ada clash. Ya, dia kabur ke teman yang baik agamanya. Temennya ngebilangin, dia curhat, kenapa ente? Lagi ribut sama bapak. Ah udah sabar, orang tua, temennya orang baik, betul kan? Ya insya Allah jadi baiknya dah, balik dia. Nah, tapi kalau dia berteman sama yang aneh-aneh, yang nggak jelas, temennya masya Allah anak-anak underground, masya Allah, yang rambutnya tahiyat sani, masya Allah, kuping baterai masuk, bukan lagi ini, badan kayak batik Pekalongan, masya Allah. Ya dia berantem sama orang tua, kabur nemuin temen yang begitu, rusak dah. Temen nggak nanya, dia ngomong, aduh bonyok kacau dah, bonyok dia bilang. Bokap nyokap bonyok, dia singkat betul. Kenapa emang? Aneh diomelin. Ya udah emang orang tua begitu lagi. Iya penasihatnya rusak. Anak ujungnya tambah rusak. Makanya kalau berteman sama orang baik kita nggak rugi. Nah terbiasa tahu dunia pesantren yang tadinya orang tua nganter, ninggal anak nangis karena ditinggal. Tapi kalau betul caranya, nanti orang tua yang nangis karena nggak ketemu sama anak-anaknya. Anak kalau sudah betah, orang tua bingung. Tapi ini jadi baik. Jadi yang saya maksud di sini, jangan langsung biasain anak supaya nyaman di pesantren, sampai nanti dia pilih sendiri, mah aku pengen di sini, Pak. Ah, berhasil. Tapi kalau dipaksakan tidak akan pernah benar. Lagi dalam Islam ini kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan. Ya, kita berpenampilan sunnah saja kalau dipaksa lain sama yang nggak dipaksa. Jangan suka main hakimin orang, makanya biarinlah waktu yang menyempurnakan ilmu yang menyempurnakan. Anak laki waksud sawarib waful lihat, tipiskan kumis, panjangkan janggut. Dia belajar, jangan dibahas panjang pendek, kayak dia pakai udah alhamdulillah. Jangan dipaksa, nanti ada waktunya. Perempuan pakai kerudung juga sama begitu. Jangan dipaksa, beda. Orang kalau nggak dipaksa pede, bergaul sama siapa aja pede. Tapi kalau dipaksa, kadang-kadang jadi pendiam, diem di pojokan. Nanti kenapa? Ana doang yang berjenggot, gitu ya. Akhirnya jenggot dimacam-macamin sampai pakai penggaris, ngeriknya masya Allah, biar rata, masya Allah gitu. Suka udah rata, gimana emang ya? Jangan orang pakai kerudung dipaksa, biarin dia. Mungkin dia pakai kerudung model kecekek dulu, gantung diri, biarin. Jangan dikomentarin, ya Allah dia mau pakai udah alhamdulillah. Mudah-mudahan besok agak mendingan dikit. Yang tadinya model kecekek gantung diri, sekarang model kayak ngimbu nangka, begitu ya. Nggak apa-apa. Lama-lama model-model apa tentara salibis gitu ya, nggak apa-apa. Lama-lama sempurna. Waktu yang bercerita, biarin. Jangan dipaksa. Nanti kalau prosesnya betul, endingnya itu enak. Kita anak 7 tahun latih sholat, jangan dipaksa, suruh bener dengan dalil yang jelas. Anak 7 tahun jangan kasih dalil, biasain sholat samping abis ini ya. Allahu Akbar, kita mah bener ya. Anak Allahu Akbar gitu ya, nggak betul takbirnya. Ya setelah sholat tuh puji, masya Allah kamu bisa anteng ya di sini. Jangan disalahin. Tadi takbir kamu nggak tepat. Dalam sifat sholat Nabi itu Rasul bersabda, yarfa'u yadahu. Anak bapak kenapa sih Pak begitu? Makanya anak nggak mau sholat begini nih, diomongin mulu, dikata gitu kan.
Ya untung dia komplain, kalau yang nggak paham dia bilang amin, amin. Bapak lagi berdoa, dalil doa dari mana gitu loh. Ini kita suka maksain tuh. Dia mau diem samping kita aja setengah jam udah bagus loh anak 7 tahun. Alhamdulillah, puji dia. Nanti lama-lama juga sempurna. Agama mah tergantung kebiasaan. Ya. Masya Allah. Jadi butuh kebiasaan. Al-ada al-muhakkamah, ada tergantung kebiasaan. Saya baru mengenal sunnah belum lama, baru beberapa tahun. Jadi masih sedikit ilmunya dan anak saya belum ikut sunnah, baru diajak ke masjid saja. Alhamdulillah. Ya, Anda kenal sunnah mungkin di usia 30 tahun, betul. Ini anak Anda baru 13 tahun. Kalau sampai dia sama seperti Anda sudah alhamdulillah kan. Makanya saya bilang tadi, anak 7 tahun sudah mau sholat sama bapaknya, alhamdulillah. Lawang bapak juga baru belajar gitu kan. Usia berapa? Ya Allah Ustaz, saya pegel banget Ustaz sama anak saya Tat, nggak mau disuruh pakai kerudung Tat. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, ujian saya berat dari anak. Masya Allah. Kenapa Bu? Anak saya umur berapa? 8 tahun Tat. 8 tahun. Sekalinya pakai model begitu, alhamdulillah Bu. Dia mau pakai kerudung biasa, belakangnya Hello Kitty, nggak ada masalah anak-anak. Ya, jangan ibu jadi pegelnya. Coba sedikit flashback ke masa lalu. Ibu juga kan susah. Orang tua ibu mau pakai kateter jantungnya gitu. Cuma urusan kerudung dulu. Ini anak Masya Allah udah mau pakai, alhamdulillah. Kesempurnaan biar waktu nantilah. Kan pelan-pelan. Lawang Nabi mendakwahkan sunnah saya 23 tahun. Ini mau ngomong langsung paham. Emang kita siapa? Nggak bisa. Jangan paksa orang seperti si orang yang menyampaikan. Ini belakangan ini banyak nih orang yang berkomentar tentang penampilan, merasa sunnah tuh seperti yang saya lakukan. Sunnah itu ya identik dengan gamis. Enggak, bebas. Ya, orang mau pakai batik, mau pakai jaket kulit, mau pakai baju tebal, baju tipis, selama nggak membentuk tubuh nggak ada masalah. Jangan paksa hukum seperti kita, jangan. Wah, tasabu bil kufar Tat. Kenapa? Bajunya batik. Emang niru siapa? Raden Wijaya makin arok. Begitu. Batik boleh selama nggak ada gambar makhluk hidupnya, nggak ada masalah dong. Ya kan? Lagi orang Jawa cakep pakai batik, betul? Oh, dia tasabu bil kufar Tat. Dia pakai blue jeans Tat. Masya Allah. Ada apa dengan blue jeans? Kalau blue jeans nggak boleh, kalau blue jeans lain lagi. Nggak ada masalah. Di mana letak salahnya? Ustaz, antum tuh nggak sanggup berpenampilan begitu, jangan salahkan orang. Terus orang kalau pakai blue jeans nggak boleh ngaji, salah. Coba duduk di majelis para masyayikh, saya nggak pernah komplain sama yang datang, kecuali kalau sistem madrasah ada aturannya lain bab, nggak ada masalah. Orang mau pakai jaket, duduk, dengerin, tidak ada masalah. Yang penting laki-laki tidak isbal. Yang penting perempuan aurat, cuma boleh tampak muka dan telapak tangan, bas. Tidak ada masalah. Ana juga bisa bilang, jangan-jangan antum tasabubil kufar dengan gamis. Kenapa? Antum mirip Abu Lahab, gitu loh. Oh, tidak begitu bahasa agama, tidak. Makanya Nabi nggak membentuk sebuah bentuk. Cuma batasan, laki-laki tidak boleh isbal, baik tangan maupun kaki. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Indahnya Islam. Di Afghanistan, di Lebanon, orang kalau dingin dia bawa selimut dari wall. Kalau orang Bogor dingin kerebongan sarung. Orang bule dingin pakai jaket sama ponco, betul? Tidak ada permasalahan. Di mana letak masalahnya? Antum kayak orang kafir pakai ponco, Masya Allah. Antum kayak pocong, gitu ya. Oh, enggak begitu bahasa agama, salah. Tolong jangan pertontonkan keburukan dalam dakwah. Islam ini yusrun, agama ini sebuah kemudahan. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Sehingga sampai dakwah, anak kita juga sama. Fase kita orang tua pakai sarung, jangan paksa anak pakai sarung. Mungkin masa dia dengan teman-teman dengan style anak sekarang. Asalkan dia nggak isbal, jangan disalahkan. Yang penting nggak bolong lututnya, syar'i boleh, nggak ada masalah. Sambil diarahkan, nak, penampilanmu jangan menyerupai orang kafir, nak. Karena tasabubil kufar itu identik sama kita mencontoh mereka. Tapi kalau kamu pakai untuk sebuah kebutuhan, nggak ada masalah.
Begitu bahasa agama. Apakah boleh memaksakan anak untuk bersekolah di ma'had atau pesantren sedangkan anaknya tidak mau? Sama tadi. Ya, anak nggak mau, setiap anak nggak mau. Jangankan ke pesantren, bangun subuh aja ogah. Penderitaan orang tua, saya dimusuhin sama anak, kenapa? Gara-gara bangunin subuh. Masya Allah. Iyalah, bangun subuh baik, tentu ujiannya anak marah. Kita nggak pernah menawarkan sebuah keindahan. Coba sih ajak anak itu janjikan sesuatu kalau sholat subuh berjamaah. Anak tergantung kebiasaan. Kalau dibiasakan baik, dibiasakan senang adalah senang gitu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana tips cara-cara supaya anak tetap istiqomah dimanapun berada? Dia sedikit demi sedikit sudah mengenal sunnah dan kebetulan sekolah di SD sunnah. Tapi beliau weekend sering diajak ke rumah saudara yang belum paham sunnah. Pada saat itu dia suka lalai dan terus ikut-ikutan. Mohon info pesantren Aiwana. Iya, lagi-lagi orang tua itu bukan hanya sekedar menyekolahkan anak di sekolah, tapi menyiapkan media anak mempraktekkan pemahaman dari sekolah yang dia dapat. Banyak anak yang berilmu dari sekolah ketika pulang ilmunya nggak bermanfaat karena nggak punya media. Ya, jadi kalaupun sampai nanti dia terpaksa diajak ke tempat saudaranya yang belum sunnah, jangan dikhawatirkan, setelah pulang ajak dialog. Makanya kalau bisa sebelum tidur anak diajak ngobrol, jelaskan tentang hari ini gimana, ya dengan bahasa yang gampang. Dia akan cerita tentang serunya ngeledek orang, serunya ini, nggak apa-apa, cuma luruskan. Lain kali besok janganlah sayang, kesian nanti. Ada bahasa mudah. Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabatmu. Anak-anak muda, begitu kan? Nah, bagaimana anak muda bisa menjadikan orang tuanya sahabat kalau orang tua nggak mengajarkan persahabatan buat anaknya? Orang tua ego. Ini anak lagi nyaman sekolah, lagi seneng belajar, malah diajak jalan. Ya udah sekolah gampang, sekarang jalan sama saya. Astagfirullahaladzim. Ini masanya sebentar loh. Anak kecil tuh sebentar loh. Kita pegel sama anak kita yang kayak ini ngeberantakin rumah, perang-perangan pakai sendok sama garpu, coret-coret dinding, kita suka ngomel. Ya Allah, ini anak kelewatan gak kuat. Sebentar. Nanti kita bakal kangen ketika masa itu hilang dari dia. Mana anak yang dulu betul-betul ngacak-ngacak rumah saya, sepi, melompong, seakan-akan tak ada kebaikan. Orang tua yang baik akan mendukung, mensupport anak untuk sebuah kebaikan, bukan malah kepengen dia diturutin. Tidak, ini anak lagi rajin sekolah, biarin dia sekolah. Tapi gimana nanti saya kalau nggak ketemu gimana? Astagfirullahaladzim. Ini anak kan bukan hilang, dia ada. Sampai kadang-kadang masuk ke kelas, ngintip ke kelas anak lagi ngapain. Ya ilahi Robi, biarin deh nih anak belajar, jangan ditimbrungin. Nanti ada masanya dia nggak mau belajar mumpung lagi rajin. Begitu kan harusnya. Tapi yang terjadi tidak. Kadang-kadang orang tua pengen nunjukin anak kemana-mana. Ini ria, haram dalam Islam. Anak sih belum dosa, orang tua. Makanya memang yang paling baik, saya suka sarankan sama orang-orang yang nitip anak di pesantren, kalau anak sudah betah, jangan sering-sering dijenguk. Nanti dia akan lemah jiwanya. Apalagi sering dibawa keluar, jangan. Ini anak nggak bakal sempurna kalau ada dualisme pendidikan. Di pesantren dia dididik, di luar dia ngeliat yang enak, goyang jiwanya. Enakan di luar ketimbang di pesantren. Yang tanggung dosa siapa? Orang tua. Biarkan nanti ada waktu libur. Ya terserah 3 bulan, 6 bulan, enggak jadi hilang hubungan, enggak. Karena fase umurnya ini, apalagi kalau menjelang 10 tahun, aduh. Kalau udah di atas 10 tahun berat. Ya, butuh kebiasaan yang lama untuk membiasakan dia lebih baik. Nah, makanya saya sarankan sekali seperti itu. Ustaz, jika anak tidak disiplin atau memiliki sikap yang kurang baik, bagaimana cara memberikan sanksi hukum pada anak? Biasakan dia untuk beristighfar. Jangan pernah main tangan dengan anak. Jangan kita bangga kalau anak diplototin jadi baik. Anak-anak kalau nggak diplototin, dia nggak bakal berubah. Nih anak plototin, akhirnya dia berubah. Udah seminggu diem aja, sakit. Tuh anak sakit. Jangan kita anggap kalau diplototin jadi baik. Ma min abdi mu'min illa walahu dhammun ya'tadu, kata Rasulullah.
Tiap hamba yang beriman pasti punya dosa yang diulang-ulang. Ini kalau dipelototin dia diem, besok dia bakal ngulang, nggak bakal berhenti sebelum dipelototin sama semua orang. Ini anak nakal saya pukul, makanya diem Ustaz. Astagfirullah. Terus jadi baik? Nggak ada. Dia bakal ngulang kesalahan dan nggak mungkin menghentikan kesalahannya sebelum dipukulin sama orang. Karena yang dia tahu kalau nakal dipukul. Tuh orang tua suka salah tuh. Apalagi sampai anak dikerem di kamar mandi, dia akan ngulang kesalahannya nanti. Dan nggak mungkin dia berhenti sebelum dipenjara. Kelihatan. Biasakan kalau dia berbuat salah suruh istighfar, sama orang minta maaf. Belajar disiplin dalam hidup supaya Allah muliakan dia dengan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Bentuk akhlak yang mulia. Wa'ad bi sayyatal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Akhlak yang baik salah satunya membarengi dosa dengan istighfar. Jadi kalau anak dibiasakan berbuat salah istighfar, minta maaf, sampai gede terbiasa istighfar. Tapi kalau terbiasa dipukul, disakitin, sampai gede dia suka disakiti. Allahu Akbar. Ya, haramkan tangan ini untuk anak-anak kita. Haramkan. Haramkan mata ini untuk melotot ke anak kita. Dia cuma kertas putih yang butuh warna indah. Warnai dia dengan keindahan. Karena anak itu bagaimana didikan. Allah ciptakan manusia itu baik. Ustaz mau tanya, apa trik-trik yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak 8 tahun supaya bisa punya anak yang soleh? Ya Allah, triknya apa ya? Nanyanya ke dokter, jangan gak aneh ya Allah. Makan yang enak-enak deh. Ya usaha dan doa ya. Nggak usah nitip pentil korma, dibohongin mau aja lagi. Orang Arab aja nggak pernah makan pentil korma, kita pentil korma. Masya Allah. Ya wallahu alam, diperiksakan, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan tertunda. Kalau nggak ada sebab berarti Allah punya cara tersendiri. Ya, ada hikmah di balik ini semua. Karena nggak ada takdir yang kejam. Ya, mungkin kita dipersiapkan sama Allah jadi orang tua yang matang, betul ya. Dan ini ujian bukan saja pada anda berdua, sudah banyak dari dulu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih bolehkah membentuk karakter anak di usia 9 tahun? Ya masih boleh. Apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua ke anaknya kalau anak sudah mulai membangkang? Ya rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, dan doakan. Tinggal teknik dalam menyampaikan. Karena kadang-kadang anak nggak mau dengar omongan kita, lebih suka dengar omongan temennya. Karena teknik temen lebih bagus. Temennya itu kalau ngajak ngobrol dia tuh sambil jalan, sambil makan, ya welcome lah. Ya. Kita aja kalau ngajak ngobrol temen di tempat yang asik, dia langsung asik. Masa ngajak anak kita nggak bisa, gitulah. Kadang-kadang anak apa nanya, bagus amat pak baju, mau kemana? Nemuin temen, gitu kan? Giliran ketemu sama anaknya malah bajunya nggak pernah sebagus nemuin temen. Anak kan kesinggung. Ya, anak diajak ngobrol di tempat yang nggak berubah, di situ aja. Bapak, meja, anak, nako, begitu posisinya tuh. Di tempat yang sama. Nggak ada jajanan, nggak ada hal yang menyenangkan. Anak bosen. Coba sih sekali-kali ajak berdua anak jalan, apalagi anak sudah 7 tahun ke atas, jadi teman. Duduk berdua, punya masalah duduk adep-adepan, dia ngeliatin kita, kita ngeliatin dia. Mirip ya gitu ya. Ya anak. Ya kayak teman kita ngobrol, ada masalah apa sih ya Allah? Dia senang dihargai, senang loh. Ya aku tadi gini-gini, kamu tuh sama aku loh. Ya kita jangan takut menyalahkan diri sendiri. Tapi dulu tuh nggak ada, udah asik, diajak asik gitu loh. Lebih terbuka dia. Kan yang khawatir ini kalau anak sampai punya lingkungan di luar rumah, itu yang paling bahaya. Nyaman ngobrol selain sama orang tua, aduh bahaya ya. Kalau perlu jadikan di lisan anak dia cepat mengucap, siapa orang yang paling kau cinta, Buya? Mau jadi apa kamu nanti? Seperti Buya, seperti ayah, seperti abi, seperti ini. Berhasil. Jadilah orang tua yang kalau kita jalan anak bilang, ya pergi, sedih. Ketika kita datang